Nah, kita lanjut untuk fasilitas Fashioncare atau fasilitas kesehatan ya. Pengelolaan limbahnya ada 5 tahap. Yang pertama adalah pengelolaan limbah medis. Bagaimana limbah medis dari rumah sakit ini perlu ditangani dengan sangat hati-hati oleh petugas yang sudah dilatih atau di training sesuai dengan SOP-nya, mulai dari pengemasan yang benar, penyimpanan sementara, sehingga pengolahan yang sesuai. Karena limbah medis ini mengandung bahan infeksius dan berbahaya. Yang kedua adalah sterilisasi dan pembersihan. Peralatan medis, pakai atau bahan yang terkontaminasi perlu diproses dan harus disterilisasi. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya penyebaran infeksi, di mana metode seperti autoclave atau perlakuan kimia itu bisa kita kombinasikan atau bisa kita gunakan. Yang ketiga adalah pengelolaan limbah farmasi atau obat-obatan. Jadi obat-obatan yang kadaluarsa harus dihancurkan dengan aman ya. Ingat, dalam tanda kutip dengan aman. Tujuannya adalah untuk mencegah adanya pencemaran air dan tanah, sehingga prosedur khusus dilakukan untuk menghancurkan obat-obatan yang tidak lagi digunakan. Yang keempat ada pendidikan dan pelatihan. Nah, pelatihan staf Fashioncare penting untuk memastikan bahwa prosedur pengelolaan limbah dan keselamatan kerjanya dapat digunakan agar pendidikan pasien dan pengunjung meningkatkan kesadaran tentang limbah medis ya. Yang kelima ada namanya pengelolaan limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, di mana di sini dikatakan bahwa Fashioncare perlu mematuhi adanya aturan atau standar yang terkait dengan limbah B3, termasuk pemisahan atau penanganan khusus limbah yang mengandung bahan berbahaya atau K3. Nah, untuk metode pengolahan sampah Fashioncare sendiri ada 4 cara. Yang pertama, kita harus memilah dari sumbernya, yaitu harus dipilah mana yang jarum, bahan tajam, alat bedah sekali pakai. Jadi harus dipilah, disesuaikan di tempat yang sudah disediakan. Kemudian dilakukan pengemasan yang aman. Limbah medis harus dikemas dengan kantong medis yang tahan bocor dan tahan air. Kemudian pemakaian warna juga harus dipisahkan. Warna khusus pada kantong limbah medis juga membantu dalam identifikasi jenis limbah. Ada namanya autoclave atau sterilisasi dengan uap, di mana limbah medis ini ya harus diuapkan pada uap yang bertekanan tinggi, sehingga bisa membunuh mikroorganisme dan sterilisasi limbah, sehingga autoclave ini dianggap lebih aman digunakan dalam pengolahan limbah medis. Yang terakhir ada penghancuran kimia, yaitu digunakan untuk menghancurkan mikroorganisme pada limbah medis. Namun untuk penggunaan bahan kimia sendiri harus sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan aturan lingkungan dan keselamatan. Kemudian ada namanya penghancur termal. Nah, penghancur termal ini disebut dengan insinerator, yang tujuannya adalah menghancurkan semua limbah medis untuk mengendalikan segala polusi dengan suhu sampai dengan 1000 derajat Celcius. Kemudian ada pengolahan dengan mikroorganisme atau bioremediasi, menguraikan bahan organik tanpa adanya keberacunan. Kemudian ada pengolahan limbah cair, bisa seperti limbah dari laboratorium diagnostik atau proses sterilisasi, sehingga pengolahan cair ini melibatkan sistem pengolahan air limbah atau IPAL dengan proses kimia tertentu. Kemudian yang kedelapan ada namanya daur ulang atau penggunaan kembali. Jadi beberapa produk medis yang sekali pakai dapat didaur ulang atau diproses ulang untuk bisa digunakan kembali. Namun teman-teman harus hati-hati dalam memastikan keamanan pasien dan
lingkungan jika menggunakan produk yang didaur ulang. Yang terakhir adalah perlunya adanya pendidikan dan pelatihan untuk staf yang menangani terkait dengan limbah medis, ya. Bagaimana mereka melakukan kepatuhan terhadap prosedurnya, sehingga perlu adanya pelatihan secara berkala. Nah, metode pengolahan sampah industri ada 10 ya, mulai dari sumbernya, ada daur ulang, ada pengolahan fisik, kimia, biologi, ada insinerasi, landfilling ya terkontrol, kemudian waste to energy, ada teknologi hijau, ada life cycle assessment atau LCA. Sedangkan untuk limbah fashion case terdiri dari sterilisasi, ada panas mikro, ada penghancur ozon, ada pemrosesan bahan tajam, ada nanoteknologi, monitoring berbasis sensor, kemudian daur ulang material, ada zero emission, kemudian ada limbah cair inovatif, ada pemanfaatan energi limbah. Kemudian ada juga dan berbagai macam metode yang dapat digunakan untuk pengolahan limbah. Nah, untuk teknologi pengolahan limbah industri, ada pengolahan termal, proses pencucian gas, ada pemurnian pengolahan air limbah, rekayasa produk dan desain yang berkelanjutan, ada e-waste, ada teknologi pemulihan energi dari limbah, ada penggunaan big data, kemudian ada pengolahan limbah plastik, kemudian ada teknologi pemisahan dan daur ulang plastik otomatis, ada inovasi kimia hijau. Terakhir, kesimpulannya bahwa pengolahan limbah dari fashion case dan industri ini sangat penting untuk melindungi kesehatan masyarakat, staf medis, dan lingkungan. Yang tujuannya adalah yang pertama, pemilahan limbah dari sumber, pengemasan yang aman, pengangkutan yang aman, harus ada autoclaving atau sterilisasi, penghancuran kimia atau termal, ada pemrosesan bahan tajam, pengelolaan limbah cair, ada namanya daur ulang, pelatihan dan pendidikan, dan yang terakhir adanya pemantauan dan kepatuhan. Nah, dari ke-10 ini adalah satu kolaborasi yang diperlukan oleh kita untuk melindungi atau memperbaiki atau mengelola si limbah fashion case tadi. Demikian perkuliahan kita, pertemuan yang ke-9 hari ini. Saya rasa cukup. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh kita diskusi lebih lanjut melalui WA atau email yang sudah tadi saya sampaikan. Demikian, selamat beraktivitas. Semoga kita sehat selalu. Sampai jumpa.